Kalau memang la adwa wala tiyarata, para ulama juga hafal hadis itu. Mereka lebih duluan tahu daripada kita. Ya, jadi kita tidak pinter. Yang pinter itu mereka, para ulama pendahulu kita, para sahabat. Memang tidak ada penularan apabila tidak dikehendaki oleh Allah. Jadi kita tidak boleh terhambat. Jumatan ya Jumatan, apapun yang terjadi, tidak ada penularan. Nah itu baru hakikat. Mohon gitunya. Belum satu sisi lagi, yaitu syariat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma afsah alaina futuhal arifin bihikmatik wanshur alaina rahmatak. Wa zakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Anak-anakku sekalian, para santri, alhamdulillah kita berada di pesantren dalam keadaan selamat. Mudah-mudahan selamanya dimanapun kita berada mendapatkan perlindungan, bimbingan dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya Bapak telah menyampaikan hal-hal sebisa Bapak dan juga teman-teman Bapak, guru-guru kalian, semua telah menyampaikan bagaimana seharusnya kita sebagai seorang muslim menyikapi ujian, musibat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah disampaikan, dan hendaklah hal tersebut juga disampaikan kepada orang tua dan keluarga di kampung halaman masing-masing, juga masyarakat sekitar, sehingga mereka benar-benar bisa mengambil manfaat dari apa yang telah kalian terima
di pesantren ini. Itu semua sudah dijelaskan, bahkan berulang kali dijelaskan oleh Bapak sendiri, juga teman-teman Bapak. Dan hendaknya hal itu menjadi pegangan bagi kalian semua. Jadi sekali lagi, sudah disampaikan hal-hal yang penting yang harus dipahami dan diamalkan oleh setiap muslim, santri Sukamana khususnya, bagaimana cara menyikapi yang benar dari ujian, musibat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua, yaitu merebahnya atau berjangkitnya atau menularnya virus corona ini. Secara singkat ingin Bapak mengulas bahwa menyikapi wabah penyakit yang mendunia ini bagi kita adalah dengan sikap hakikat dan syariat, dengan sikap hakikat dan syariat. Dalam al-Islam dikenal, yang baru Bapak lihat sendiri, kaidah itu ada di dalam syarah Riyadhus Shalihin, yaitu Dalilul Falihin. Ada juga dalam salah satu syarah Al-Hikam Al-Ata'iyah, yaitu Iqazul Himam. Di sana dikemukakan al-qiyamu bi muqtadha syari'ati wal wafa'u bi haqqil haqiqati. Sebaiknya itu tertalar, tidak terlalu panjang, ya. Sekali lagi, al-qiyamu, silakan bersama-sama. Al-qiyamu bi muqtadha syari'ati wal wafa'u bihaqqil haqiqati. Al-qiyamu bimuqtadha syari'ati wal wafa'u bihaqqil haqiqati. Artinya begini, al-qiyamu bimuqtadha syari'ah, melaksanakan tuntutan syariat, wal wafa'u bihaqqil haqiqah, dan memenuhi hak hakikat. Melaksanakan tuntutan syariat, bagaimana seharusnya menurut syariat, menurut ajaran al-Islam, kalau kita menghadapi wabah seperti ini. Apakah kita diam saja tanpa ada upaya-upaya yang dibenarkan oleh syariat? Tidak.
kita harus melakukan sabab adi. Sabab adi, upaya yang biasa menurut akal manusia, seperti pergi ke dokter kalau sakit, memelihara kesehatan, mencuci tangan, membasuh tangan sebagaimana anjuran dari dokter, mengikuti aturan pemerintah dan lain sebagainya. Nah, melakukan hal tersebut sesuai dengan tuntutan syariat, maka melakukan hal itu termasuk ibadah karena diperintahkan oleh Allah. Nah, jadi kita misalkan harus pakai masker, harus membasuh tangan, membersihkan tangan, ya, itu wajib dilakukan karena syariat juga membenarkan dan memenuhi hak hakikat. Hakikat yang dimaksud adalah kekuatan yang tidak mungkin terkalahkan, yaitu Allah. Kalau Allah menghendaki sesuatu, tidak ada yang bisa menentang seorang pun. Kalau Allah menyetop sesuatu, tidak mungkin ada yang sanggup melawan kehendaknya. Itulah hak hakikat. Jadi wabah ini dikehendaki oleh Allah untuk terjadi. Maka siapapun tidak akan ada yang bisa menolaknya. Tentu di dalamnya ada hikmah ilahiyah. Ya, karena itu kita sudah tahu hadis muttafaqun alaih disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim bahwa la adwa wala tiyarata wala hammata wala safar, ya, tidak ada penularan. Artinya kalau tidak dikehendaki oleh Allah, tidak akan terjadi penularan bagaimanapun juga, tidak akan terjadi. Seperti itu. Kalau memang la adwa wala tiyarata, para ulama juga hafal hadis itu. Mereka lebih duluan tahu daripada kita. Ya, jadi kita tidak pinter. Yang pinter itu mereka, para ulama pendahulu kita, para sahabat. Memang tidak ada penularan apabila tidak dikehendaki oleh Allah. Jadi kita tidak boleh terhambat. Jumatan ya Jumatan, apapun yang terjadi, tidak ada penularan. Masing corona sakampungnya kan bae lah, ya, tidak ada penularan. Itu tidak akan menular. Nah, itu baru hakikat. Mohon gitunya. Belum satu sisi lagi, yaitu syariat. Satu sisi lagi belum dilaksanakan. Mana hadisnya mengenai syariat itu? Kan ada hadis ta'un, ya. Kalau di suatu negeri, suatu tempat sedang terjadi wabah seperti ta'un, jangan masuk ke sana. Orang yang berada di suatu tempat terjadi ta'un di sana, jangan keluar dari negeri tempat itu. Mana bisa jadi nanti menular. Kalau memang penyakitnya penyakit menular, itu adalah sabda Nabi. Para ulama tahu itu. Kumaha tumeureun samaotna bae? Iya. Karena taun itu dikirim oleh Allah gitu, sebagai siksa kepada siapa saja yang dikehendaki.
dan Allah menjadikannya rahmat bagi orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan ya. Sehingga orang yang tetap berada di suatu negeri atau tempat yang di sana terjadi penyakit menular seperti taun, tidak keluar, tidak mudik, tetap berada di tempat itu, kemudian mati, meninggal dunia, dan dia yakin bahwa semuanya terjadi atas ketetapan Allah, maka baginya ada pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Syahidnya adalah syahid akhirat. Jadi dia sudah punya tiket untuk masuk surga. Paham tum? Kan syahid itu ada dua kan? Ada syahid dunia akhirat, ada syahid dunia, ada syahid akhirat. Jadi tiga. Itu menurut penelitian dari para ulama. Nah, gimana kita sekarang mau dipulangkan oleh pesantren? Genhelaanan. Jadi kita berobat, menjaga kesehatan, mengikuti aturan pemerintah, itu bagian daripada syariat. Jadi harus digabung. Memang tidak ada penularan tanpa izin Allah, akan tetapi kita harus berupaya. Tak itu cindak nemen. Itu sikap santri Sukamana. Atas, kartos. Kemudian lebih daripada itu tidak ada penularan kecuali atas izin Allah. Jadi jangan banyak makhluk yang dipertuhan. Maksudnya apa? Iya, ada makhluk yang dianggap berkemampuan seperti Tuhan, seperti Allah. Dokter bisa, pemerintah bisa. Nyatanya bupati juga terkena corona. Ya, kalau dijaga oleh tentara, dijaga oleh polisi, tidak akan terkena corona. Moal, hanya Allah. Tos, mungka Allah. Ya, mereka itu sama sebagai manusia, hanya berkemampuan berupaya. Kalau upayanya sesuai dengan kehendak Allah, pasti terlaksana. Kalau upayanya sebesar apapun tanpa berpadu dengan ketentuan Allah, tidak akan terjadi. Mohon gitunya. Mengapa? Tas gitunya eta mah qiyam bi muqtadas syariah wal wafa'u bi haqqil haqiqah. Eta kedah janten pegangan, bakal tenang mun kitu, masing kumaha ge tenang. Jadi ada kepasrahan ke Allah, janten tenang. Moal seueur nu dipertuhan mung ka Allah. La ilaha illallah kan? La ilaha illallah di antara maknanya itu la muassira illallah. Tidak ada yang berpengaruh dengan sendirinya kecuali Allah. Kalau Allah menghendaki terjadi, kalau tidak, tidak akan terjadi. Obat-obatan tidak berpengaruh dengan sendirinya. Sesuai dengan izin Allah, maka sembuh. Tidak sesuai dengan izin Allah, maka meninggal. Jadi kita tidak aneh, mengapa ada yang sembuh, mengapa ada yang meninggal. Ya, sebab semuanya dalam genggaman kekuasaan Allah. Padahal obatnya sama, misalkan. Nah, mengapa pesantren kita Sukamana dan Sukahideng memulangkan para santrinya selama 2 bulan, ya lebih kan? Nah, ini atas kebijakan dari musyawarah pesantren, kedua pesantren, yang dilakukan secara singkat karena permasalahannya sudah benar-benar jelas. Kalau 2 minggu lagi saja di pesantren, pasti pesantren kerepotan
mengurus kamu. Repot ya. Nah, belum nanti ada orang tua yang usil. Kamu sakit ternyata, mengapa pesantren tidak bertanggung jawab? Lalu meni lalepo gitu ya. Padahal pesantren sudah bersikap sebaik yang dia mampu melakukannya gitu. Terus berbicara alasan-alasan yang lain, tapi bukan berarti supaya kamu bebas. Tadi juga harus ada upaya syariat. Ulah ngena-ngena di lemur di buminya, sampaikan sikap pesantren yang sudah kalian miliki seperti tadi itu. Kemudian tinggal di rumah, jangan banyak keluar kecuali benar-benar sangat-sangat penting. Jadi atas pertimbangan-pertimbangan positif, kedua pesantren sepakat bahwa santrinya harus segera dipulangkan. Nanti juga tidak seenaknya kamu pulang kecuali marhalah mutaqaddimah. Marhalah mutaqaddimah itu diinstruksikan supaya tetap berada di pesantren sebagai satgas pesantren ya. Ti ison teuing atuh meureun teu aya santrian mah nya. Mutaqaddimah wayana di pesantren bari eta ge ketat. Ulah udar ider wae. Pan jampe Cina mah gampang, ulah ciling cingcat. Ya. Ayo ciling cingcat ka ditu ka dieu gitu nya. Ulah itu seperlunya lah. Bahkan nanti ada mungkin tamu yang masuk kan kudu disemprot eta kudu di cek kesehatanana ku Kang Ebit peletok gitu kan. Gitu. Sehat atau tidak kan tetap itu berbahaya, harus dijaga. Begitu pula begitu kamu nanti mudah-mudahan selamat sehat semuanya. Datang lagi ke sini diperkirakan 10 Syawal 2 Juni ya. 2 Juni. Datang lagi ke sini itu harus dicek kesehatannya. Ulah datang ke pesantren mawa wabah kadieunya. Itu berbahaya. Harus dicek lagi. Jadi insya Allah kita akan pulang ke tempat masing-masing dengan jadwal yang telah diatur oleh pengurus pesantren. Kalau tidak salah Sukahideng 8 bis, Sukamana 6 bis. Jadi supaya teu nyareng teuing kan, komo lamun kadituna kana zona merah. Sing emut zona merah itu menurut perhitungan manusia boating ente manu salametna gitu nya. Boating kamu mah justru orang yang diijabah doanya. Asal zona merah jadi hijau aman. Gara-gara kamu datang ke sana makanya wiridnya harus dibawa. Sengaja telah ditulis baik dari Bapak, Pak Kiai Atam atau siapa saja yang sudah memberikan itu digabung ya, dibaca di kampung halamannya. Itu bisa jadi kalau diijabah oleh Allah karena berkah doa kamu. Jadi kampung kamu jadi selamat ya. Bisa jadi, tidak mustahil. Tidak ada yang tahu melalui lisan siapa Allah mengabulkan doa. Tidak ada yang tahu. Jadi karena memang semuanya dalam genggaman kekuasaan Allah, maka tidak ada lagi jalan kecuali kita harus mendekat kepada Allah. Kita harus taqarrub, kita harus berzikir, kita harus berdoa. Lebih ditingkatkan. Itu catatannya udah ada pada diri kamu masing-masing, harus dibawa ya. Dan karena kita wajib berupaya, maka kita lakukan upaya-upaya lahiriah sebagaimana yang sudah diajarkan dan diketahui di pesantren.
Itu intinya. Ya. Inti yang ingin Bapak sampaikan hanya penajaman dari pertemuan yang sudah dan dari pembicaraan-pembicaraan yang sudah diberikan oleh Bapak-bapak guru. Terdengar tadi pernyataan santri selamat tinggal di rumah. Nah, itu harus menjadi pegangan, ya, karena itu sesuatu hal yang baik untuk dipegang teguh dan dilaksanakan. Kemudian anak-anakku sekalian, tentu Bapak secara pribadi, ya, dan pengurus pesantren semuanya pasti sayang kamu, ya. Jadi menitipkan kamu kepada Zat yang Maha Kuasa, kekuasaannya tanpa terbatas, akan menitipkan kamu kepada Allah yang Maha Besar, yang Maha Tahu, yang Maha segalanya, ya. Nah, seperti doa Rasulullah kepada Abu Bakar, itu dititipkan kepada Allah. Jadi hassantukum bil hayyil qayyumil ladzi la yamut wa dafa'tu ankumus su'a bila haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Lamun eta doa secara mendalam, udah gara cobi perhatoskeun hassantukum teu kedah diaos eta mah, ya. Perhatoskeun maknaan heula. Hassantukum, saya menjadikan penjagaan untuk kamu semua. Saya menjadikan penjagaan untuk kamu semua bil hayyil qayyum, ya, dengan Allah, Zat yang Maha Hidup. Hassantukum bil hayyil qayyum alladzi la yamut, yang tidak mati. So, kan pas lamun dititipkeun ka dinya mah nya. Menjadikan penjagaan dengan Allah. Jadi Allah Al-Hayyul Qayyum itu menjadi penjagaan bagi kamu. Jadi kamu dijaga oleh Allah. Mohon gitu kartas. Sok da leuwih eta mah. Saha deui nu panghade-hadena nu tiasa ngajagi iwati Allah. Ya. Fallahu khairun hafizan. Allah sebaik-baik penjaga. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, jadi aku menjaga kamu, gitu. Aku menjaga kamu dengan ada kepasrahan dari orang yang mendoakannya. Ada rasa simpati kepada kamu karena mau mendoakan. Aku menjadikan aku menjaga kamu dengan, gitu. Aku menjaga kamu dengan Allah bil hayyil qayyumil ladzi la yamut wa dafa'tu ankumus su'a, dan aku menjaga kamu dari kejelekan. Dengan apa? Bila haula wala quwwata illa billah. Wah, hebat itu. Dijagana ke kula haula wala quwwata, tidak ada daya dan kekuatan kecuali oleh Allah. Nya, sok rek naon deui. Amrek itu rek kejahatan menimpa kamu ditolak ku Allah supaya tidak menimpa kamu, kan beres. Mohon gitunya. Nah, Bapak juga secara pribadi dan pengurus pesantren
menitipkan kamu kepada Allah dengan doa itu. Ya. Nah, kamu jangan lupa mendoakan Bapak juga dan pengurus pesantren, keluarga semuanya di sini ulah licik. Ya. Ngan kurhayang didoakeun wungkul aing ngadoakeun henteu. Jadi hassantukum bil hayyil qayyumil ladzi la yamut wa dafa'tu ankumus su'a bila haula wala quwwata illa billah. Kamu masing-masing juga kalau mau pulang ke pesantren itu bisiria hayang kapuji ku indung Bapak repeh we bari repeh gitu. Hassantukum bil hayyil qayyumil ladzi la yamut wa dafa'tu ankumus su'a bila haula wala quwwata illa billah. Atawa ti kobong di dia ngaduakeun keluarga di lemur sae dititipkeun ka Allah. Mohon kitu nya. Itu ujang nyai amanat di Bapak ya. Dugikeun salam baktos ti keluarga pesantren. Sareng neda doana. Tak kitu ka orang tua teh, salam baktos sareng doana ti keluarga pesantren. Itu penting eta si didoakeun teh nya. Sing emut kan aya hadisna. Lamun seseorang mendoakan saudaranya yang lain secara ikhlas dari kejauhan, simbol daripada ikhlas. Nah, nu ngaminanna teh malaikat. Amin walaka bimislin. Mudah-mudahan Allah ngaijabah kitu suruh malaikat teh. Walaka bimislin, sama bagi kamu juga seperti itu. Jadi kalau meminta untuk saudara kita secara tulus ya, nah malaikat mengamini doa kita, sama bagi kamu juga seperti itu. Amin walaka bimislin. Doh gitu Bapak sok gitu dina WA teh mun aya nu ngadoakeun amin walaka atau walakum bimislin. Ke di mana cenah ieu pabid'ahan ieu keheulaanan keheula. Maksud nama nurutan malaikat gitu. Maksudna kumaha? Nurutan malaikat. Dipireuheun malaikat lain da loba syahwat teh gede nya. Cik atuh bisa malah nurutan nu alus. Tapi ternyata diturutan ku lanceuk Bapak ketumui amin walaka bimislin nurutan urang teh gitu. Padahal diskusi harita Bapak ge apal hadisna ti anjeunna gitu. Anjeunna ngadoakeun amin walaka bimislin ceuk Bapak. Dina hiji waktos anjeunna ge kitu amin walaka bimislin nurutan urang euy gitu. Nah gitu. Jadi ada intifa mengambil manfaat gitu. Gitunya sok mudah-mudahan sing salamet ya. Alamat di perjalanan. Ingat, kita harus patuh kepada aturan, dan itu aturan manusia. Kekuasaan penuh ada di tangan Allah. Jadi orang kudu nyantel ke Allah ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.